Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan wa qul rabbi zidni ilma. Summa wa qala aidan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Marilah pertama dan utama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan limpahan rahmat dan nikmat untuk kehidupan kita. Baik nikmat yang nampak oleh kita atau nikmat yang zahir, atau nikmat yang tidak nampak oleh kita, yaitu nikmat batin. Kesemuanya adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Maka oleh karena itulah maka kita syukuri apa saja yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Ketika kita kufur dengan nikmat Allah itu, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna azabil syadid. Kemudian salawat beriring salam tidak pula lupa kita sampaikan kepada junjungan alam, junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan Nabi Muhammad lah kita bisa berada di masjid Allah ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu akan menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah,
tapi dengan kehadiran Nabi Muhammad kembali sebagai seorang rasul terakhir, maka kita menjadi orang yang beragama tauhid. Maka oleh karena itulah kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW, dan juga dengan harapan hendaknya nanti di yaumil akhir kita termasuklah orang-orang yang diberi syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah. Mudah-mudahan hendaknya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini khatib menghimbau kita, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena inilah yang membedakan satu sama lain dari umat manusia. Karena Allah tidak pernah membedakan dengan kekuasaan yang tinggi yang dimiliki. Allah tidak pernah membedakan manusia dengan apapun kekayaan harta yang dimilikinya, ataupun kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik itu kecantikan atau kegagahan, kegantengan. Kesemuanya itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertakwa serta berbeda daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judul khutbah kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini adalah tujuan menuntut ilmu. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, menuntut ilmu atau ilmu itu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita dapatkan begitu saja tanpa kita bersungguh-sungguh untuk menuntutnya. Tidak ada orang yang kaya raya akan bisa mendapatkan ilmu, melainkan ilmu itu adalah dari Allah yang perlu dituntut, perlu dipelajari dengan kesungguhan, dengan doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah telah menyampaikan dalam surat ayat dalam surat Al-Ankabut, yaitu ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya adalah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya dia berjihad, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Inilah disampaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam berusaha apapun, apalagi menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan sulit apapun ekonomi kita, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan tunjukkan jalan Allah sendiri. Allah berikan kekayaan, Allah berikan harta. Ada di antara orang tua yang mengatakan, ketika anak saya belum masuk pesantren, usaha saya begitu saja, tapi setelah dia masuk pesantren, maka usaha saya berlebih, banyak harta saya. Kembali anak saya tamat, maka dia berkurang. Maka itulah jalan Allah yang diberikan oleh Allah. Jangan kita ragu, jangan ragu ketika kita menuntut ilmu di pesantren. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita baru 3 bulan, 2 bulan setengah, sudah tidak sanggup saya lagi di pesantren. Padahal mereka itu adalah disuruh oleh Allah berjihad, disuruh oleh Allah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguhlah yang dapat. Orang yang tidak bersungguh pasti dia tidak akan dapat. Ilmu tidak bisa datang saja begitu. Maka Nabi sendiri disuruh oleh Allah untuk berdoa. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Allah suruh Nabi Muhammad untuk berdoa, untuk meminta agar ditambah ilmunya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu, ditambahkan ilmu, Allah akan berikan. Orang yang berilmu itu adalah orang terbaik.
Orang yang berilmu itulah orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana disampaikan juga oleh Allah dalam surat Fatir ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang artinya adalah sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya adalah para ulama, yaitu orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian ilmu agama itu dia pahamkan, kemudian setelah itu dia sampaikan kepada orang, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan ilmu? Kalau kita lihat dalam kamus pengertian ilmu dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, berarti pertama, pengetahuan dalam perkara dunia, perkara akhirat, perkara zahir, perkara batin dan sebagainya. Kedua, ilmu itu juga artinya adalah kajian dalam sesuatu perkara. Itu dikatakan juga dengan ilmu. Yang ketiga, hadirnya makna dalam diri seseorang. Ketika seseorang telah bermakna dirinya dengan belajar ilmu, dengan menuntut ilmu, maka berarti dia telah ada ilmu dalam dirinya. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi bagaimana yang ilmu itu? Ilmu itu artinya adalah suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperoleh melalui kita berusaha atau belajar atau proses dalam aktivitas pembelajaran seperti penelitian, kajian, eksperimen dan sebagainya, serta boleh juga diperoleh melalui pengalaman. Di ilmu itu bukannya dengan yang lain, tapi dengan pengalaman juga dapat. Ketika kita banyak pengalaman di pesantren, ilmu juga akan dapat, pengalaman juga akan dapat. Bagaimana hukumnya kita menuntut ilmu? Jelas tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf bahwa menuntut ilmu itu adalah fardhu ain. Wajib hukumnya masing-masing pribadi kita. Kaum muslimin sudah ada manfaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan menuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu tentu ada tujuan. Ketika kita datang dari jauh, dari beberapa daerah, tentu kita ingin mendapatkan tujuan ketika kita menuntut ilmu. Apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita untuk menuntut ilmu? Yang pertama tujuannya adalah memperbaiki diri. Itu yang utama dalam menuntut ilmu adalah memperbaiki diri. Ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, artinya kita tidak mengetahui apa-apa, dengan belajar kita akan memperbaiki diri kita dengan menjadi berilmu. Ketika akhlak kita menjadi akhlak yang awalnya tidak baik, dan kita belajar di pesantren, maka kita akan menjadi berakhlak yang baik. Itu adalah memperbaiki diri. Itu bisa didapat adalah ketika kita bersungguh-sungguh seperti disampaikan oleh Allah dalam Al-Ankabut ayat 69 tadi. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbaik. Jangan ragu kita. Ketika kita menuntut ilmu, maka Allah berikan jalan keluar, jalan kemudahan, jalan segala macam jalan sehingga kita sukses. Itu kalau kita niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, tujuan menuntut ilmu adalah mensyukuri nikmat Allah yang maha agung. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak kelebihan-kelebihan yang dilimpahkan kepada kita. Ketika kita mensyukuri hal yang demikian, berarti itu adalah merupakan tujuan kita berilmu. Kita diberi oleh Allah akal. Itu gunanya adalah untuk kita bisa memikir, bisa untuk
digunakan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu apa saja asalkan ilmu yang baik, itu adalah merupakan tanda kita mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam surat An-Naml yaitu ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahillazi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. An-Nahl ayat 15. Yang artinya adalah, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hamba yang beriman. Ini adalah salah satu tujuan dari para menuntut ilmu. Kita akan menjadi orang yang bersyukur ketika Allah beri ilmu. Yang ketiga, tujuan menuntut ilmu agama, ilmu Islam adalah menegakkan agama Islam. Ini tujuan yang utama. Karena ketika kita datang dari jauh-jauh adalah untuk menuntut ilmu agama yang lebih utama, bukan hanya ilmu yang dunia saja atau ilmu yang umum saja, tapi yang paling utama adalah ilmu agama. Karena kita adalah disuruh oleh Allah untuk mengembangkan dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Atau ayat 122 yang artinya adalah, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Ini yang paling utama ketika kita sebagai seorang pelajar, seorang santri, ketika kita menuntut ilmu agama, maka kita itu berarti kita adalah orang-orang yang terbaik, orang yang terbaik, yang terpilih dalam hal menuntut ilmu agama. Kemudian setelah kita tuntut ilmu agama itu, maka kita disuruh oleh Allah untuk menyebarkannya, untuk menyampaikannya, dan yang paling utama adalah untuk dapat menjaga diri kita. Kemudian keempat, kaum muslimin yang berbahagia, tujuan menuntut ilmu adalah berpikir dengan adil. Artinya adalah berpikir maksudnya menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu. Orang yang berilmu menyelesaikan sesuatu pasti lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu dalam hal menyelesaikan sesuatu, baik itu perkara dunia apalagi perkara akhirat. Kemudian terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, tujuan untuk ilmu adalah dipermudahkan ke surga. Di orang yang menuntut ilmu pasti Allah berikan jalan termudah dia untuk masuk surga. Karena itu Allah jamin. Orang itu ilmu agama, jangan ragu. Kalian jangan ragu ketika kalian datang ke pesantren dalam belajar ini. Karena kalian akan dijamin oleh Allah kalau kalian ikhlas karena Allah, kalau kalian sungguh-sungguh, antum-antum ini benar-benar dalam itu ilmu, maka Allah jamin untuk dimasukkan ke surga, kata Rasulullah. Silakan kita lihat dalam hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas bagi kita bahwa ketika kita menuntut ilmu, itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju ke surga.
Ini adalah jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau masih ada yang ragu, sebentar akan keluar, cabut atau mungkin pindah, maka berarti mereka tidak ingin dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencapai tujuan untuk menuntut ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita tetap belajar. Tidak ada belajar itu ketika kita masih kecil. Tetapi belajar itu adalah semenjak kita diberi oleh Allah roh dan kembali roh diambil oleh Allah, maka itu adalah masanya kita untuk belajar. Tidak ada yang mengatakan, oh saya sudah tua, saya tidak bisa lagi belajar. Tidak ada istilah demikian. Karena belajar wajib fardu ain untuk semua kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul menjadi orang yang tetap dan selalu belajar dan belajar. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan wafat apa yang disampaikan dan terutama untuk diri hati sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama hamad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat